Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sementara semua orang berseru, beberapa suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari aula besar yang ditutupi oleh kabut darah. Beberapa sosok keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu mereka dengan ganas menyerang hantu tua Zaixing. Semua orang melirik dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihabisi sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens sebelumnya, boneka manusia itu telah membunuh cukup banyak ahli. Ekspresi hantu tua Zaixing segera berubah ketika 6 orang ini muncul bersama. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika boneka manusia ini bergabung dalam masalah ini, dia akan berakhir mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Bajingan! Mengapa kalian semua masih menonton pertunjukan? Ucap hantu tua Zaixing. Kepala lembah Tangzhen, kepala lembah Binghe, dan teman muda Xiaoyan, kita berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Zaixing dalam menyelesaikan kerangka Douseng ini. Bagaimana menurutmu? Ucap orang tua berjubah hitam dari suku Heaven Demon Phoenix. Tangzhen dan Binghe Zunze mengangguk sementara Xiaoyan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, "6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua para ahli," ucap Xiaoyan. "Tuan Xiaoyan, yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua," ucap sebagian ahli. "Hati-hati," ucap dokter peri kecil berbisik. "Ya, kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika situasinya tidak tepat, Anda semua harus pergi dulu. Tidak perlu repot-repot tentang saya. Saya akan baik-baik saja," ucap Xiaoyan. Setelah itu mata Xiaoyan bertukar pandangan dengan Tangzhen dan yang lainnya sebelum mereka berempat bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Mereka menjadi seperti burung besar yang bergegas ke aula besar. Setelah itu mereka dan hantu tua Zaixing mengelilingi kerangka Douseng. Kelompok Xiaoyan baru saja mulai menyerang dan para ahli lain di dalam aula besar juga bereaksi. Banyak tokoh sekali lagi bergegas ke aula besar. Douki yang kuat melonjak dan memikat ke-6 boneka itu. Dalam sekejap pertempuran sengit meletus di dalam aula besar. Hantu tua Zaixing menghela nafas lega ketika dia melihat Tangzhen dan yang lainnya datang untuk membantunya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. "Semuanya, ayo kita serang bersama. Hati-hati dengan kecepatan cepat orang ini," ucap hantu tua Zaixing. Beberapa orang sedikit mengganggu ketika mereka mendengar pengingat hantu tua Zaixing. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiaoyan tampak muda, tidak ada setan tua yang hadir yang berani meremehkan pemuda ini, yang telah menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. "Ayo kita serang bersama," ucap Huang Xian dari suku Heaven Demon Phoenix. Suaranya baru saja terdengar ketika lengannya gemetar. Sepasang sayap terbentang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekejap tubuhnya menjadi yang pertama muncul di atas kepala kerangka Douseng. Setelah Huang Xuan menyerang, Tangzhen, Binghe Zunze, hantu tua Zaixing, dan Xiaoyan juga bergegas satu demi satu. Douki meletus dari dalam tubuh mereka. Douki mereka yang besar dan perkasa seperti gelombang mengerikan menutupi kerangka Douseng. Serangan tajam dengan keras menghantam kerangka itu dan terlihat gelombang percikan api. Kerangka Douseng tampak kebingungan menghadapi serangan dari kelompok Xiaoyan. Dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Anggota tubuh kelompok Xiaoyan dengan keras mendarat di kerangka Douseng saat bunga api berterbangan. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, itu akan menghasilkan warna darah pada kerangka itu menjadi sedikit pucat.
Cahaya darah di dalam mata kerangka itu juga berangsur-angsur menjadi lemah. Hati kelompok Soyan terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup menarik. Mereka meningkatkan kecepatan menyerang mereka. Pada saat yang sama mata hantu tua Zeixing juga berkedip. Soyan langsung bergegas ke daerah dalam jarak setengah kaki dari kerangka Douseng. Api ungu coklat berlama-lama di tangannya saat dia tiba-tiba membanting keras di tulang rusuk kerangka. Sambil membawa beberapa percikan yang menusuk mata, itu juga benar-benar menyebabkan kerusakan. Soyan mundur setelah berhasil dalam serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti pada tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Mata Soyan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Ketidakkepercayaan segera melonjak di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah itu teknik Do kelas Tian? Ucap dalam hati Soyan. Mata Soyan terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya telah bergejolak hebat karena pemikiran yang mewujudkan ini. Ke-10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang-orang. Harta karun yang sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran hantu tua Zeixing bersikeras menyerang. Itu karena dia sadar bahwa harta karun itu tersembunyi di kerangka ini. Ucap dalam hati Soyan. Soyan akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zeixing benar-benar akan rela bertarung dengan kerangka Douseng ini, meskipun karakternya berhati-hati. Hantu tua yang licik, ucap Soyan. Soyan tertawa dingin di dalam hatinya. Api ungu coklat di tangannya melayang di atasnya sekali lagi. Telapak tangannya kemudian dilempar keluar dengan cara seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka Douseng. Warna merah tua yang ada di tulang juga menghilang dengan cepat. Soyan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki jenis karakter misterius. Tampaknya hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan muncul di mata Soyan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini jelas merupakan teknik Do kelas Tian yang asli. Soyan tidak berani tinggal lama setelah mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Dia takut orang lain akan melihatnya. Semuanya berusaha lebih keras. Kerangka ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, ucap hantu tua Zeixing. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan kata-katanya. Kerangka ini sangat sulit untuk dihadapi. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu bertahan melawan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar yang menunjukkan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Di bawah serangan liar dan ganas oleh kelompok 5 Douzun, warna merah pada kerangka Douseng menjadi semakin pudar. Pada saat ini tubuhnya juga tiba-tiba menegang. Hantu tua Zeixing dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa kerangka Douseng tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka pun segera mengambil kesempatan itu. Badai seperti serangan terus-menerus mengalir ke bawah. Hati Soyan juga menjadi sedikit gelisah saat dia melepaskan serangannya. Seorang elit Douseng terlalu kuat. Kemungkinan tidak akan selesai dengan cara yang begitu mudah. Cepat, tinggalkan aula, ucap Soyan menyuruh kelompok dokter peri kecil. Dokter peri kecil terkejut dan dengan cepat mundur. Tubuh kerangka Douseng berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kerangka Douseng itu menggunakan teknik Do. Mundur dengan cepat, teriak Soyan. Sementara Soyan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Setelah itu mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri. Bajingan, ucap hantu tua Zeixing. Wajah hantu tua Zeixing berubah marah ketika dia melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri. Dia marah dengan mengutuk kelompok Soyan. Kelompok Soyan yang tiba-tiba melarikan diri juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk.
Dalam sekejap seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Selama aula besar dalam kekacauan, warna merah dari tubuh kerangka Douseng tampaknya telah menjadi hidup. Jejak darah berkumpul di tangan kerangka itu. Ketika jejak darah terakhir berkumpul di telapak tangannya, titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di telapak kerangka Douseng. Kerangka Douseng tiba-tiba mengangkat tangannya ketika titik kecil berwarna hitam muncul. Setelahnya bintik hitam itu menabrak lantai batu yang sangat keras. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun ketika telapak tulang itu mendarat. Tapi saat itu membuat kontrak, lantai batu yang sangat keras langsung menghilang. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu dan cahaya hitam itu menyebar dengan cepat. Cepat lari, teriak banyak orang. Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap langsung menghilang menyentuh lingkaran cahaya hitam. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang. Namun mereka tidak dapat menahan kekuatan hisap itu. Akhirnya mereka diseret ke dalam lingkaran cahaya hitam dan akhirnya dimusnahkan. Gaya hisap menjadi semakin kuat. Kita harus melarikan diri. Kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya, teriak Soyan. Soyan berjuang melesat. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Soyan mengatupkan giginya saat dia merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar dengan paksa membalikkan tubuhnya. Segel di tangannya dengan cepat berubah. Teknik tsunami pemecah api. Buka segel gunung, segel pembalik laut, ucap Soyan. Dengan serangan luar biasa sengit bergegas keluar dari tangan Soyan, setelah itu menembak dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini, kelompok Soyan juga bergegas mundur dengan cepat. Namun serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang ketika menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Segel tangan Soyan berubah sekali lagi. Teknik 3000 tubuh ilusi petir, ucap Soyan. Cloning spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu dia dengan keras mengayunkan tangannya ke bahu cloning ini. Di bawah kekuatan dorongan, tubuh Soyan akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Cloning itu menabrak lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong yang berlawanan dan dengan cepat dihancurkan. Setelah Soyan melarikan diri dan naik ke atas, pria itu yang tidak jauh di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi Heaven Demon Phoenix. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu dia bergegas keluar dengan sangat menyedihkan dan bertabrakan keras di koridor luar. Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zaixing dan yang lainnya juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batas. Akhirnya mereka juga berhasil keluar dari aula besar. Semua orang di luar aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya cahaya hitam itu secara bertahap berhenti ketika telah mencapai tepi alun-alun. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang besar sedalam 1000 kaki muncul di depan tatapan semua orang. Pada saat ini aula utama yang luas bahkan tidak memiliki sedikit pun sampah yang tersisa. Soyan menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya bahkan jika hantu tua Zaixing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam lebih awal, mereka juga pasti akan mati. Soyan menghirup beberapa nafas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Jelas jejak spiritual yang ditinggalkan oleh elit Douseng itu juga benar-benar menghilang pada saat ini. Mata Soyan menatap tajam pada kerangka putih giok itu. Teknik Dao kelas Tian, ucap Soyan. Selama nafas Soyan menjadi lebih berat karena kerangka Douseng, hantu tua Zaixing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual yang ditinggalkan oleh elit Douseng juga benar-benar menghilang.
Saat ini kerangka itu tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Zeishing tidak segera bertindak. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan saat teror yang menakutkan dari sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil bergegas dan bertanya dengan cemas. "Apa kamu baik-baik saja?" ucap dokter peri kecil. Soyan tersenyum dan mengangguk. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan hatinya juga menghela nafas lega. "Untungnya Anda telah memperingatkan kami tepat waktu. Jika tidak, hasilnya tidak akan dapat diprediksi." Telapak tangan dari kerangka doseng itu benar-benar terlalu menakutkan, ucap Tian Huozunze. Tian Huozunze menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Dou yang menakutkan. Ini seharusnya menjadi teknik Dou kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan penghancur yang diciptakan oleh jiwa yang ditinggalkan oleh elit Douseng. Jika itu akan dilepaskan oleh elit Douseng yang asli, kemungkinan besar aula itu bukan satu-satunya yang menghilang. Sebaliknya itu akan menjadi seluruh sisa-sisa kuno atau bahkan setengah dari pegunungan tulang musnah, ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan dahsyatnya serangan ini. Jika bukan karena dia bereaksi cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hahaha, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung, ucap Zian. Mata Soyan melihat alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini yang selamat memiliki kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini benar-benar dapat dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya gulungan itu juga telah dihancurkan, ucap Qinlin. Harta karun di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya itu adalah kerangka Douseng, ucap Soyan. Soyan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang besar yang dalam. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Dou kelas Tian di atasnya, tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Sebagian besar dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun beruntung mereka semua saat ini terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kita adalah yang paling terjaga, ucap Tian Huozunze. Soyan tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran," ucap Soyan. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Soyan. Tatapannya melirik ke arah di mana hantu tua Zeishing berada. Dia bisa melihat bahwa hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soul-ku. Hari ini orang tua ini akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu, ucap hantu tua Zeishing. Hantu tua Zeishing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik. Setelah itu tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Douseng di udara di atas lubang yang dalam. "Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan sisa jiwa di dalam kerangka Douseng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkan Anda untuk mendapatkan hadiah yang begitu besar?" ucap trio Huang Xuan. Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka pada saat yang sama ketika teriakan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menyusul hantu tua Zeishing. Masing-masing dari mereka melemparkan serangan ke udara. Serangan sengit yang menyerbu dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zeishing berubah. Kekuatan kelompok trio Huang Xuan mirip dengan miliknya. Bagaimana hantu tua Zeishing bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari tiga angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan dua lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Zeishing. Setelah itu mereka terbang di atas kepala hantu tua Zeishing. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Douseng dengan keras. "Bajingan, kamu mencari kematian."
ucap hantu tua Zexing. Wajah hantu tua Zexing dipenuhi amarah saat mereka melihat adegan ini. Tangannya meraih melintas ruang dan kekuatan hisap meletus darinya. Itu benar-benar secara langsung membuat 3 sosok di udara terkejut untuk sesaat. Dia juga mengambil kesempatan untuk melesatkan tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangannya yang besar dan menangkap lengan kerangka Douseng. Namun sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, angin kencang menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin kencang ini dari belakang, tangan hantu tua Zexing yang memegang kerangka Douseng tiba-tiba terayun. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya. Itu secara paksa digunakan untuk memblokir angin palem dari trio Huangzuan. Angin kencang meledak di tulangnya. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Zexing sampai dia dipaksa mundur. Namun dengan pertahanan kerangka itu dia bertahan tanpa terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Zexing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Douseng. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. Pedang Xuan berat yang disertai dengan angin kencang langsung menebasnya dengan kejam. Pedang Xuan berat ini menebas kerangka itu. Banyak percikan api meletus. Lengan Soyan juga terguncang sampai mati rasa. Kekuatan ini juga mengguncang hantu tua Zexing sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini trio Huangzuan sekali lagi menyusul. Douqi dengan keras menyerang titik-titik fatal di sekujur tubuh hantu tua Zexing dengan cara yang sangat kejam. Orang yang tersisa di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Sepertinya kerangka Douseng itu adalah harta karun. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan para ahli seperti hantu tua Zexing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Ucap para ahli yang tersisa. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami beberapa bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Segera matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 dozen untuk melupakan pikiran seperti itu. Ucap trio Huangzuan. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix, Lembah Sungai Es, dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah cukup banyak orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa faksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Selain itu masih ada beberapa ahli di udara. Mereka meninggalkan pikiran serakah di dalam hatinya. Harta karun alam adalah hal-hal yang diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin orang lain ikut campur dalam memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi kacau. Hantu tua Zexing tampak sangat menyedihkan ketika dia dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Setelah bertahan dari beberapa pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huangzuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mereka bertiga menemukan peluang. Douqi yang besar dan perkasa langsung menyerang bahu kerangka Douseng dengan keras. 3 gelombang besar dan perkasa Douqi menghantam tempat yang sama dari kerangka pada waktu yang sama. Kerangka Douseng memang sangat keras, namun itu juga tidak mampu menanggung kehancuran habis-habisan semacam ini. Segera suara retak muncul. Hantu tua Zexing mencengkram tulang Douseng dengan kuat. Tangan kerangka langsung dipatahkan oleh Huang Fen dan 2 lainnya. Bajingan, ucap hantu tua Zexing. Tulang di tangan hantu tua Zexing terlempar. Wajahnya suram saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung dengan marah. Tubuhnya melintas dan terbang menuju kerangka yang telah terlempar. Namun tubuhnya belum mencapainya ketika sosok muda muncul lebih awal darinya. Itu meraih potongan kerangka Douseng di tangannya. Soyan, kamu mencari kematian, ucap hantu tua Zexing. Hantu tua Zexing langsung menjadi geram saat melihat kerangka yang diperoleh Soyan.
Soyan mengabaikan aumam hantu tua Zexing. Tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing He Zunze terlihat memiliki niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat buru-buru berlama-lama di telapak tangan Soyan. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan 3 teks tersembunyi yang aneh dari kerangka itu. Setelah itu dia menarik dengan sekuat tenaga. Soyan telah menggunakan semua kekuatannya untuk mematahkan 3 tulang rusuk ini. Soyan tidak mengamati dengan cermat saat ini. Dia segera menyimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.